Selamat pagi Ibu. Oke Mbak. Perkenalkan Ibu, saya Zahra Ameka Ayudia. Saya senang dipanggil Meka. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang berdinas di rumah sakit ini selama 2 minggu. Dan kurang lebih 1 minggu lagi saya di sini. Saya bertugas pada hari ini pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti, dan saya di sini yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Bunga Kusuma. Ibu Bunga Kusuma ya? Ibu Bunga Kusuma senangnya dipanggil siapa? Bunga saja. Bunga ya. Baik Ibu Bunga, bagaimana kabarnya hari ini? Cukup tidak baik saja. Tidak baik-baik saja ya, tapi Ibu merasa badannya sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik Ibu, dari data yang saya baca, data pengkajian Ibu menunjukkan bahwa alasan masuk Ibu ke rumah sakit ini karena Ibu mendengar seseorang mengejek Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu tahu tidak apa yang menyebabkan Ibu mendengar suara-suara itu? Tidak tahu ya. Baik, kalau begitu seberapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan tersebut? Bisa 2 kali sehari sih. 2 kali sehari ya? Iya. Cukup sering ya? Iya. Baik, ketika Ibu mendengar suara itu, suara Ibu dengar itu kira-kira berlangsung berapa lama? Mungkin 1 menitan. 1 menitan ya? Baik. Nah, dari mana sih suara yang Ibu itu dengar? Kayak dari orang lain atau luar gitu. Dari luar ya, dari Iya. orang lain ya, Iya. di sekitar Ibu? Iya. Oke. Nah, suara yang Ibu dengar itu biasanya seberapa keras? Cukup keras sih. Cukup keras ya. Nah, apakah Ibu yakin suara itu terdengar dari Ibu sendiri atau terdengar dari luar atau di sekitar Ibu gitu? Dari luar ya? Iya. Tadi. Oh, oke. Nah, seberapa sering suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Sangat sering. Sangat sering ya? Iya. Setiap kali suara itu muncul? Iya. Oh, berarti setiap suara itu muncul, suara itu tuh negatif. Mengganggu Iya, sekali. mengganggu Ibu ya? Iya. Oke. Nah, biasanya apa sih isi dari suara yang Ibu dengar? Kayak mengejek gitu sih. Mengejek Ibu Iya. ya? Oke. Nah, ketika suara itu muncul, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman atau terganggu oleh suara tersebut? Nggak nyaman banget sih. Nggak nyaman Iya. banget ya? Sering ya? Sering. Berarti setiap kali suara itu muncul? Oh, Iya. iya. Baik. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Cukup nggak nyaman sih. Nggak nyaman Nggak. ya? Oke. Nah, seberapa baik Ibu bisa mengendalikan suara yang Ibu dengar? Belum bisa. Belum bisa Belum. ya? Baik. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan benar? Sejauh ini cuma menutup telinga doang. Oh, cuma menutup telinga. Iya. Oke, ketika Ibu menutup telinga itu, apakah itu efektif atau suara-suara tersebut bisa hilang atau tidak terdengar lagi? Kadang nggak mesti sih. Nggak mesti ya, jadi kadang bisa, kadang Iya. nggak bisa gitu ya. Iya. Oke, jadi seberapa tertarik Ibu untuk mempelajari cara melawan suara-suara tersebut? Cukup tertarik ya Ibu. Iya. Baik. Jadi bagaimana kalau hari ini kita akan belajar tentang cara mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu kira-kira kita mau berbincang selama berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit? Baik, jadi ini kan dimulai pukul 9, nanti kira-kira kita selesai berbincang-bincang pukul 9:15 ya Ibu. Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini saja? Oke. Boleh ya? Baik, kalau begitu kita mulai sesi pertama kita pada pagi hari ini ya Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik.
Nah, apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Belum. Belum ya. Jadi mengontrol halusinasi dengan cara menghardik itu adalah teknik mengontrol halusinasi dengan cara menolak atau memarahi suara yang Ibu dengar itu dengan cara yang tegas. Nah, dengan dilakukannya teknik menghardik ini, diharapkan Ibu bisa merasa lebih berkuasa dan juga Ibu bisa membedakan mana suara yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, hal-hal yang perlu Ibu siapkan yaitu adalah waktu, kemudian komitmen, kesiapan mental, dan juga Ibu harus menyadari Ibu itu sedang sendiri atau bersama orang lain, seperti itu ya Ibu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan kepada Ibu bagaimana teknik mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nanti Ibu bisa praktikkan setelah saya mencontohkan ya Ibu. Jadi ketika Ibu sedang sendiri, kemudian Ibu mendengar suara-suara yang dirasa tidak mengenakan dan Ibu tidak tahu itu datangnya dari mana, itu Ibu bisa menutup telinga dan juga mata erat-erat, lalu Ibu bisa katakan, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu palsu, seperti itu ya Ibu. Dan jika Ibu sedang berada di keramaian, Ibu bisa mengucapkan itu di dalam hati saja. Baik, kalau begitu coba Ibu praktikkan ya apa yang sudah saya contohkan tadi. Boleh Ibu? Pergi, saya tidak mendengar, kamu itu palsu. Ya, baik. Bagus sekali ya, Ibu sudah baik dalam mempraktikannya. Nanti bisa dicoba saat Ibu mendengar suara-suara tersebut. Baik, sesi hari ini sudah selesai. Sebelumnya, saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang selama 15 menit ini? Cukup senang dan lega. Cukup senang dan lega ya Ibu. Baik, alhamdulillah. Lalu Ibu masih ingat tidak apa yang sudah kita bicarakan tadi? Mempelajari cara menangani suara-suara yang muncul. Ya, dengan cara Menutup mata, telinga, serta berteriak. ya, dengan cara menghardik Iya, ya Ibu. menghardik. Iya, benar sekali. Lalu tujuan dari kita tadi melakukan cara mengontrol halusinasi dengan menghardik itu apa? Agar lebih berkuasa dan bisa membedakan antara yang nyata atau tidak nyata. Ya, baik, benar sekali ya Ibu. Baik Ibu, nanti jika Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan tersebut, Ibu bisa melakukan teknik mengontrol halusinasi dengan cara yang sudah kita pelajari tadi ya, yaitu dengan menghardik. Nah, lalu kita bisa masukkan ke dalam jadwal harian Ibu. Nanti Ibu mengisinya sesuai jadwal harian ya. Jika Ibu melakukannya mandiri, Ibu bisa menulisnya di kolom M. Kemudian jika Ibu dibantu perawat, teman atau keluarga, Ibu bisa mengisinya di kolom B. Lalu jika Ibu tidak melakukannya, Ibu bisa lakukan di kolom T. Apakah Ibu paham? Paham? Baik. Baiklah Ibu, besok kita akan berbincang-bincang kembali dengan teknik yang lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jadi besok yang akan kita bahas yaitu cara yang kedua dengan bercakap untuk mencegah suara tersebut muncul. Seperti itu ya Ibu. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 pagi. Untuk waktunya mau berapa lama Ibu kita berbincang-bincangnya? Bagaimana kalau 15 menit seperti hari ini? Oke. Baik ya. Untuk tempatnya kira-kira mau di mana Ibu? Di ruang ini. Di ruangan ini lagi ya. Baik, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi di ruangan ini pukul 9 ya Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama.